Ia lahir sebagai putra matahari, disembah sebagai dewa, lalu menyaksikan negerinya hancur oleh api perang. Dari sosok yang dianggap ilahi, menjadi manusia biasa yang bicara lewat radio untuk pertama kalinya. Inilah kisah Kaisar Hirohito, sang kaisar terakhir yang mengakhiri perang, sekaligus menuntun Jepang menuju zaman baru. Pada tanggal 29 April 1901, di dalam lingkungan Istana Kekaisaran Tokyo, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan memimpin Jepang di era paling penuh gejolak dalam sejarah modern. Bayi itu diberi nama Michinomiya Hirohito, putra Kaisar Taisho. Sejak awal, hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan milik bangsa Jepang. Masa kecil Hirohito dijalani dalam disiplin ketat. Ia dipisahkan dari orang tuanya, dibesarkan oleh pengasuh dan pengajar istana yang mendidiknya untuk menjadi simbol negara. Sejak usia belia, Hirohito diperkenalkan pada prinsip Shinto, ajaran bahwa kaisar adalah keturunan langsung Dewi Matahari, Amaterasu. Keyakinan ini akan menjadi dasar statusnya kelak sebagai Tenno Heika, penguasa surgawi. Memasuki remaja, Hirohito mengenyam pendidikan di Gakushuin Pierce School. Ia bukan murid yang menonjol dalam olahraga, namun dikenal rajin, tekun, dan memiliki minat besar pada biologi laut. Bahkan sepanjang hidupnya, ia tetap menaruh cinta pada ilmu pengetahuan, khususnya studi organisme laut, yang menjadi salah satu sisi manusiawinya yang jarang terlihat publik. Pada tahun 1921, Hirohito dikirim berlayar ke Eropa. Perjalanan panjang ini menjadikannya Crown Prince Jepang pertama yang mengunjungi Barat. Ia melihat langsung London, Paris, dan Roma, menyaksikan gaya hidup, sistem pemerintahan, dan perkembangan modern yang berbeda dari Jepang. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam, membentuk pandangan Hirohito tentang pentingnya modernisasi, meski kelak Jepang terjebak dalam jalan militerisme. Tahun 1926, setelah ayahnya, Kaisar Taisho, wafat, Hirohito naik takhta sebagai Kaisar ke-124 Jepang. Usianya baru 25 tahun, ia diberi nama era baru, Showa, yang berarti perdamaian yang tercerahkan. Namun ironisnya, masa pemerintahannya justru menjadi salah satu periode paling penuh perang dan konflik dalam sejarah Jepang. Pada dekade 1930-an, Jepang bergerak agresif. Invasi ke Manchuria tahun 1931, perang dengan Tiongkok pada 1937, dan perlahan-lahan keterlibatan Jepang dalam pusaran Perang Dunia Kedua. Peran Hirohito dalam semua ini masih menjadi perdebatan sejarawan. Ada yang menyebut ia hanya simbol yang mengikuti keputusan para jenderal. Ada pula yang meyakini bahwa ia mengetahui dan menyetujui strategi militer. Puncaknya adalah 7 Desember 1941, serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor, yang menyeret Jepang ke dalam perang besar melawan Amerika Serikat dan sekutu. Dari titik itu, Jepang bergerak cepat, namun juga menanggung konsekuensi berat. Kota-kota dibombardir, jutaan rakyat menderita. Tahun 1945, 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia terhenyak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, suara kaisar diperdengarkan langsung kepada rakyat melalui radio. Dalam pidato yang dikenal sebagai Gyokuon Hoso, Hirohito meminta bangsanya menerima kekalahan. Dengan suara lembut dan bahasa klasik, ia menyampaikan bahwa demi menyelamatkan rakyat Jepang, perang harus diakhiri. Itu adalah momen langka. Dewa yang dianggap tak tersentuh akhirnya berbicara langsung, bukan sebagai sosok ilahi, tetapi sebagai manusia yang mengakui keterbatasan. Pasca perang, posisi kaisar berada di ujung tanduk. Banyak pihak, terutama dari sekutu, menuntut agar Hirohito diadili sebagai penjahat perang. Namun Jenderal Douglas MacArthur, pemimpin pendudukan Amerika di Jepang, memutuskan mempertahankan Hirohito di takhta dengan alasan kestabilan. Syaratnya, kaisar harus melepaskan status keilahiannya. Pada tahun 1946, Hirohito mengeluarkan Ningen Sengen, deklarasi kemanusiaan, yang menegaskan bahwa ia bukan dewa, melainkan manusia biasa. Peran politiknya dipangkas, dan ia dijadikan simbol negara semata dalam sistem monarki konstitusional baru Jepang. Dari titik itu, Hirohito berubah dari simbol perang menjadi simbol rekonstruksi. Selama masa Jepang pasca perang, Hirohito berusaha menampilkan citra baru. Ia sering melakukan kunjungan publik, bertemu rakyat,
bahkan berjalan di antara puing-puing kota yang hancur. Kehadirannya membantu rakyat Jepang menemukan rasa identitas baru di tengah kehancuran. Di balik semua itu, Hirohito tetap mempertahankan sisi akademisnya. Ia terus menulis jurnal tentang biologi laut, mempublikasikan riset, dan mengoleksi ribuan spesimen. Di satu sisi, ia adalah kaisar. Di sisi lain, ia tetap seorang ilmuwan yang tekun. Masa pemerintahannya berlangsung sangat panjang, dari 1926 hingga wafatnya pada 7 Januari 1989, ia memimpin Jepang selama lebih dari 6 dekade, menjadikannya salah satu pemimpin monarki terlama dalam sejarah dunia. Era Showa menutup tirai dengan peralihan besar. Jepang telah berubah dari kekaisaran militeris menjadi negara demokratis modern dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kaisar Hirohito wafat pada usia 87 tahun. Bagi sebagian orang, ia tetap sosok kontroversial, dilihat sebagai pemimpin yang membiarkan bangsanya terjerumus perang. Namun, bagi yang lain, ia adalah simbol transformasi. Dari perang menuju perdamaian, dari kehancuran menuju kemakmuran. Warisan Hirohito adalah paradoks. Ia memulai era dengan mimpi perdamaian yang tercerahkan, namun menyaksikan bangsanya terbakar perang. Pada akhirnya, ia juga menjadi kaisar yang menuntun Jepang memasuki era modern dengan wajah baru. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah tokoh luar biasa yang menanti untuk kita bahas bersama.